Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BKC. Di video ini gue pengen unboxing lagi yang kemarin barengan sama si Nemo Hybrid ya. Ini ikannya udah agak lama dan ini juga sebenarnya ada unboxing yang lain. Mungkin nanti gue akan upload secepatnya. Untuk teman-teman yang pengen mencari ikan atau biota laut, bisa follow Instagram kita ya di BKC Shrimp. Habis itu kalau misalnya teman-teman juga mau up to date atau mau nanya-nanya, bisa ada di WA di kolom deskripsi kita. Jadi kalau ada yang mau belajar-belajar pun silahkan WA, dan mudah-mudahan apa yang bisa kita sharing, kita akan sharing bareng. Dan oke, di sini ada beberapa ikan yang masuk. Pertama nih, di sini ada ikan moris. Ini sisa satu ya teman-teman untuk ikan morisnya. Dan teman-teman yang masih belajar untuk akuarium air laut, gue nggak menyarankan untuk ikan moris ini ya teman-teman, karena memang tingkat sensitifnya lebih tinggi. Nah, di sini ada keranjang Bali. Nah, keranjang Bali ini tuh teman-teman yang miara koral, keranjang Bali ini sangat bagus sekali untuk makanin ini ya, alga-alga, supaya koral teman-teman itu bersih dari alga, karena alga didiamin lama-lama juga bisa berbahaya. Dan di sini ada ikan betok-betok, ada betok betok bintang malam ya dibilangnya. Ini ada banyak banget kecil-kecil. Dan teman-teman yang suka mau nanya itu tuh masalah untuk tank mate-nya hiu dan lain sebagainya, sebenarnya betok itu sangat bagus. Dan di sini ada ikan roket. Nah, roket ini banyak ngumpet di pasir ya teman-teman ya. Jadi suka nempel-nempel di pasir, tapi nanti di saat kita kasih makan mereka akan keluar. Dan balik lagi tadi temennya, untuk kenapa betok itu bagus untuk di tanknya hiu, karena betok itu larinya kencang. Jadi kalau hiu mau nangkap juga dia agak susah. Dan betok itu yang akan makanin sisa-sisa makanan yang dicabik-cabik gitu. Itu kenapa penting. Dan yang tadi ini ada bunglon, itu juga penting, salah satu yang saya bilang penting, karena mereka akan membersihkan pasir teman-teman ya gitu. Karena suka ngunyah-ngunyah pasir, dikeluarin lagi. Jadi sisa-sisa makanan yang jatuh itu bersih lagi teman-teman, nggak jadi amoniak. Dan di sini ada ikan hawkfish merah, termasuk jenis rase ya yang saya tahu teman-teman. Tapi kalau yang itu udah sold out teman-teman. Dan berikutnya di box yang lain, di sini ada ikan Nemo, ada banyak. Nah, ini yang bedain ya kemarin di video gue sebelumnya. Kalau ini kan ikan Nemo yang biasa tuh, yang ada di Finding Nemo itu normalnya seperti ini sebetulnya Nemo. Nah, hybrid itu udah silang-silangan yang akhirnya menghasilkan gen baru ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang biasa itu biasanya sih yang warna Nemo biasa seperti itu. Dan di sini ada betok merah teman-teman. Nah, gue juga ingetin ya teman-teman yang baru selesai cycling, mau ngetes akuariumnya, abis itu masukin betok untuk ikan percobaan. Jangan teman-teman, kasihan teman-teman ya, nanti ikan betok itu kuat ya, dia tahan banting. Pakai aerator aja, ada pelanggan saya tuh saking keselnya masih betok ditaruh di ember pakai aerator aja hidup. Jadi jangan gunakan ikan betok untuk menjadi testeran apakah akuarium teman-teman udah bisa masuk ikan. Kalau saya lebih menyarankan jenis, nah ini juga salah satu betok nih, betok zebra teman-teman. Kalau saya lebih menyarankan jenis ikan kayak Nemo aja, ikan Nemo yang kecil ya gitu. Karena ikan Nemo kalau kecil itu belum ada teritorialnya, tapi di saat dia nanti udah membesar, udah mau masa produksi, itu mereka tetap akan teritorial dan galak ke sesama ikan Nemo teman-teman. Jadi kalau udah tank teman-teman kecil punya Nemo yang agak gede, itu gue nyaranin sih cuma sepasang aja ya sama anemon gitu, jangan lebih, karena kalau enggak pasti akan dihajar-hajarin teman-teman. Dan yang berikutnya di sini ada keling tanduk. Nah, keling tanduk ini biasanya suka masuk ke dalam pasir ya teman-teman, suka ngumpet ke dalam pasir. Tapi nanti mereka, dan bagusnya sebenarnya ada 2 atau 3 ya, karena mereka suka berenang bareng tuh teman-teman. Dan di sini juga ada keling tanduk, ini keling mutiara. Ini juga sama sifatnya, di saat mereka terancam ataupun saat mereka istirahat, mereka akan masuk ke dalam pasir. Dan yang di sini ada Giro Negro, ini termasuk warga Nemo teman-teman.
Tapi bedanya mereka Gyronegro, Polymas, Balong itu mereka bisa di anemon mana aja ya. Tapi kalau Nemo itu biasanya cuma di 3 titik. Dan di sini ada juga jabing, jenis jabing. Nah, jabing-jabing ini termasuk keluar fungsi sebagai cleaning crew. Jadi sebetulnya vital juga ya teman-teman kalau ada di akuarium teman-teman. Dan di sini ada Angel BK, ini termasuk Dwarf Angel teman-teman. Nah, Morris dan BK ini terkenal yang lebih sulit diperawat katanya, banyak penghobi bilang seperti itu ya. Karena susah untuk makan pelet. Tapi kalau dari pendapat saya sendiri sih sebenarnya nggak juga. Tapi memang kalau Morris itu kondisi airnya harus betul-betul baik. Nah, di sini ada jenis botana zebra. Nah, di sini juga ada botana kuning. Mereka jenis-jenis botana ini teman-teman jenis yang aman digabung bersama koral. Jadi tidak semua ikan laut itu boleh digabung. Jadi saya menyarankan selalu misalnya tanknya itu teman-teman bikin tank udah punya planningnya apa gitu, untuk ikan aja kah atau lebih ke koral, karena nantinya akan beda konsepnya teman-teman. Dan di sini ada jenis ikan layaran kuning. Nah, kalau jenis ini tidak ini tidak reef safe ya teman-teman. Jadi sama ikan itu sama koral itu bisa dijailin tuh, digigit-gigitin sampai akhirnya mati. Jadi teman-teman yang baru main akuarium air laut, jadi jangan hanya melihat lihat ikannya suka dan langsung masukin. Jangan, nanti nyesel teman-teman. Nah, ini juga ada kepe monyong. Nah, untuk jenis kepe monyong ini dia itu banyak yang masih didebatin ya. Kalau saya sih bilang ini reef safe, karena saya masukin ke dalam tank akuarium ini kok, akuarium air laut yang ada koral saya, bak penampungan saya untuk makanin hama-hama ya, cacing-cacing, habis itu aepasia. Ini kalau saya sih ngomong karena terbukti ini saya sendiri di video saya sebelumnya juga banyak kok saya liatin aepasia saya tuh habis sama ini. Dan di sini juga ada kerapu tikus yang size kecil. Untuk ini jangan digabung sama ikan kecil ya teman-teman. Di sini juga ada ikan predator jenis panther. Dan teman-teman juga harus tahu ikan apa aja yang predator, yang bisa yang damai, itu harus tahu. Nah, untuk di sini ada ikan rainbow ataupun jenis antias. Nah, kalau rainbow ini damai ya dan reef safe ya teman-teman. Mereka berkoloni dan warnanya tuh ada banyak banget jenisnya. Jadi ini salah satu yang bagus sekali. Di sini juga ada botana kasur. Nah, semua teman-teman yang tahu jenis-jenis botana atau tank ya, kalau orang luar bilang jenis-jenis tank itu aman ya untuk koral ya teman-teman. Dan di sini juga ada angel asli. Nah, kalau angel ini setahu saya tidak reef safe, jadi jangan digabung teman-teman sama koral ya. Walaupun banyak jenis-jenis angel itu yang hanya jahil ke beberapa koral, contohnya kayak polip, habis itu kayak sinarina, donat, otak. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada ikan beta ini ya, cupang laut ataupun beta, bisa juga dibilang godam. Nah, ini memang dia ini jenis berenangnya tuh lebih kalem, nggak terlalu gasak gerusuk. Nah, ada bentuknya betul-betul kayak mirip kayak ikan cupang ya. Tapi kalau yang ini juga udah sold out teman-teman. Jadi teman-teman yang nggak mau ketinggalan itu bisa lihat di Instagram kita ya. Kita sering setiap ada masuk itu kita up to date di situ ya untuk foto-fotonya gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau tahu juga bisa WA di deskripsi, di WA deskripsi kita. Berikutnya ini ada ikan predator tadi, trigger kaca ya. Trigger kaca tuh jenis-jenis yang ikan-ikan galak teman-teman. Di sini ada kerapu tikus yang agak gede, tapi ini udah sold out teman-teman kerapu tikusnya. Karena kalau kerapu tikus itu gedenya bisa besar ya, bisa kita biasa dimakan juga dan memang enak dagingnya. Nah, ini ada jabing bunglon titik. Bunglon ini sama seperti bunglon B tadi fungsinya. Dia akan memakan membersihkan pasir-pasir teman-teman. Dan di sini ada botana model. Nah, semua jenis botana ya teman-teman ya. Jadi saya untuk teman-teman yang baru mau mulai, jenis botana ini aman untuk koral. Nah, di sini ada jenis kompel macan.
Nah, kompel ini juga salah satu yang sensitif teman-teman sama air, sama kondisi air ya, jadi harus bagus. Nah, ini juga ada KP monyong. Nah, KP nanas ini tidak reef safe teman-teman. Bagusnya mainnya FO ya. Kalau main KP tuh saya nyaranin sih FO teman-teman. Karena ada beberapa ikan yang identik dengan laut itu rata-rata suka tidak reef safe. Itu masalahnya. Dan di sini ada botana naso. Nah, naso ini saat besar itu sangat bagus teman-teman. Kalau kecil masih seperti ini ya. Jadi kalau saran saya punya kolam yang isinya akuarium air laut itu juga kolam air laut itu juga keren teman-teman. Udah mulai banyak dan mulai populer ya sekarang, karena ikan-ikan gede bagusnya di situ, di kolam. Nah, ini ada botana liris biru. Jadi saat besar ini memang botana itu akan bermutasi ya. Jadi terlihat lebih bagus teman-teman. Tapi jeleknya botana kalau dikumpulkan di dalam satu tempat yang agak kecil, mereka tuh sering berantem dan jadi luka-luka badannya gitu. Jadi itu yang agak sulit ya teman-teman. Dan di sini juga ada masukin yang kecil-kecil kayak mandarin sanur. Habis itu ada dokter. Mandarin sanur ini untuk di sini juga ada mandarin asli. Nah, kalau mandarin teman-teman, mereka ini makannya kopepot ya, bukan pelet ataupun rebon. Mereka ini makan kopepot. Dan ikan dokter ini saya selalu jelaskan sangat penting ada di akuarium teman-teman yang main ikan, karena mereka akan memakan bakteri yang ada di badan-badan ikan untuk menjaga, untuk maintain ya teman-teman. Dan selain itu di sini juga ada ikan kerapu merah. Ini masuknya 3 tapi 1 nggak selamat teman-teman. Jadi memang di perjalanan itu resikonya juga besar. Dan selain itu di sini juga ada ikan hiu toke teman-teman ya. Jadi teman-teman yang nyari ikan hiu, ini ada ikan hiu toke mainnya di dasar. Dan mereka ini nokturnal, aktifnya itu di malam hari. Mungkin ini aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Dukung terus channel BKC. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.